Siang Pak. Oh iya iya. Silakan duduk, silakan duduk. Terima kasih Pak. Ah iya. Ya. Gimana? Dengan siapa? Saya Dava yang kemarin email Bapak untuk ngelamar kerja di posisi kreatif desain. Oh iya. Ini boleh saya lihat CV-nya dulu? Nggak boleh Pak, ada ijazahnya juga. Di sini ya. Ya. Ini saya lihat, boleh sekalian Mas Dava perkenalkan dirinya dulu? Nah, jadi saya Dava, Iya. lulusan hukum Universitas di Kalimantan. Nah kebetulan saya itu organisasi juga. Organisasi? Oh Iya, keren. lulusan hukum, organisasi hukum, tapi di bagian kreatif desain. Nama organisasinya tuh ASLA. Oh ASLA, tahu Iya, saya iya. organisasi ASLA. Iya Pak, Iya. itu Pak. Oh, ini saya lihat dan nanti ijazah dan berkas lainnya akan saya tahan ya, karena juga ini peraturan dari perusahaan juga. Kok gitu Pak? Karena ini kan sudah sesuai perusahaan supaya nanti yang melamar itu tidak mau kabur-kaburan dan mendaftar ke perusahaan yang lain. Memangnya itu nggak melanggar data pribadi saya Pak? Ya kan, tapi kan Mas Dava juga sudah menandatangani perjanjian kan sebelumnya, kan itu persyaratannya salah satunya kan penahanan ijazah. Itu salah satunya, dan Mas Dava juga sudah menandatangani juga. Apakah kalian pernah melihat atau mendengarkan situasi seperti ini? Baik dari cerita teman, pengalaman keluarga, atau bahkan pengalaman pribadi. Fenomena penahanan ijazah kerap sering terjadi di mana-mana. Namun, dalam praktiknya, pihak-pihak yang saling atau bahkan paling dirugikan yaitu calon pekerja dan pekerja itu sendiri. Akan tetapi, untuk memahami persoalan ini lebih adil dan objektif, mari kita melihat dua sudut pandang. Sudut pandang para calon pekerja dan sudut pandang pengusaha. Ya terus terang saya sebagai karyawan atau calon karyawan gitu, kalau ijazah saya ditahan sih saya sebenarnya nggak suka kan, karena di situ tuh ada data pribadi saya, ada nama saya, alamat saya, nomor saya, ijazah saya kan, itu isinya nilai-nilai saya. Ntar kalau nilai-nilai saya yang bagus itu dipamerkan kan dosa, ria jatuhnya. Saya nggak suka pokoknya. Kalian tahu nggak kenapa ijazah itu ditahan oleh perusahaan? Perusahaan itu sudah mengeluarkan biaya untuk melakukan pelatihan, kemudian pemberian cara bekerja di perusahaan ini seperti apa, dan itu memiliki biaya yang tidak sedikit. Ijazah ini ditahan supaya para pelamar kerja ini memiliki tanggung jawab, supaya ini tuh dapat dijadikan jaminan bahwa pelamar ini tidak pergi, tidak kabur-kaburan. Setelah kita mendengarkan kedua perspektif dari kedua belah pihak, yaitu pihak pekerja yang mengatakan bahwasanya hak-haknya atas data pribadi dirampas, lalu perspektif dari perusahaan yang mengatakan bahwasanya sangat tinggi sekali biaya pembiayaan pelatihan. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah apakah penahanan ijazah itu boleh atau tidak di Indonesia? Lalu apa aja sih perlindungan hukum dan solusi-solusi alternatif yang dapat dilakukan? Oke, baik, terkait boleh tidaknya penahanan ijazah, sebenarnya kita lihat ke belakang dulu ya, dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang dimana pada undang-undang ini sebenarnya tidak ada diatur secara eksplisit terkait penahanan ijazah, yang dimana hal tersebut menimbulkan gray area atau kekosongan hukum. Banyak perusahaan umumnya itu berdalih pada asas kebebasan berkontrak atau asas pacta sunt servanda, yang dimana pasal tersebut menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Namun dalam hubungan kerja seringkali posisi tawar pekerja ini tidak seimbang, yang dimana posisi pelamar dengan posisi yang menawar pekerja itu cenderung lebih rendah. Oleh karena itu seringkali keputusan yang lahir itu boleh dikatakan lahir dari kebutuhan yang mendesak, dan persetujuan yang lahir itu bukan kehendak bebas sepenuhnya. Secara substansi, semangat perlindungan pekerja dalam hukum ketenagakerjaan itu seringkali tidak sejalan dengan penahanan ijazah, karena hal ini dapat membatasi kebebasan pekerja untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, dan di mana hal ini juga dapat membatasi kebebasan bekerja oleh pekerja itu sendiri. Mungkin itu
Kalau kita lihat dari sisi hak asasi manusia, kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Di situ sudah jelas di pasal 38 ayat 2, setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenaga kerjaan yang adil. Kemudian kita diperkuat lagi di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tadi, tepatnya di pasal 31, setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah kerja dalam memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Nah, dari pasal ini sudah jelas ya bahwa tadi dari kasus tadi tenaga kerja itu memiliki hak yang dilanggar, kebebasan yang dilanggar untuk dapat memilih pekerjaan yang dia mau. Kemudian syarat-syarat yang adil itu sudah dilanggar terkait menurut dalam sisi hak asasi manusia itu sendiri. Mungkin hal ini bisa dibenarkan apabila dokumen seperti ijazah ataupun sertifikat keahlian yang diperoleh pekerja tersebut itu diperoleh dari pendidikan pelatihan yang dibiayai oleh perusahaan. Ya, dimana tentunya sebelumnya ya, sebelum pendidikan atau pelatihan dilakukan mungkin sudah ada perjanjian yang sudah disetujui ya terlebih dahulu, yang dimana apabila pendidikan ataupun pelatihan telah dilaksanakan, dokumen ijazah ataupun dokumen sertifikat keahlian itu akan ditahan oleh perusahaan. Baik, untuk solusi alternatif yang lebih sah, proporsional, dan sejalan dengan hukum ketenagakerjaan, yaitu alternatif pertama yang kelompok kami bisa berikan kepada teman-teman adalah penguatan perjanjian kerja melalui klausul penalti. Nah, dalam perdata dikenal prinsip bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Artinya, selama disepakati secara sadar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat. Nah, contohnya adalah training bond, yaitu kesepakatan bahwa pekerja bersedia mengganti biaya pelatihan apabila mengundurkan diri sebelum jangka waktu tertentu. Nah, namun denda yang ditetapkan juga harus proporsional, wajar dan rasional. Maksudnya bukan dilebih-lebihkan juga. Tujuannya itu bukan untuk menghukum para pekerja, melainkan untuk menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak. Nah, pokoknya pada akhirnya hubungan kerja yang sehat harus memenuhi 3 prinsip utama, yaitu tidak melanggar hak dasar pekerja, lalu tidak bersifat memaksa, dan yang terakhir tetap proporsional serta rasional. Oleh karena itu, penahanan ijazah sebaiknya tidak dijadikan mekanisme pendaftaran pekerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.